Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mimha, kembali lagi kita bersua di menuntut ilmu mengejar hikmah dalam program kajian Al-Quran secara langsung. Dan topik yang kita sajikan untuk edisi kali ini adalah masih berbicara tentang Nabi Yusuf. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang ke-17. Semoga saja kita semua mendapatkan hidayah dari kisah Nabi Yusuf ini. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali kita tiada hentinya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita membahas firman Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita sekalian agar Al-Quran ini dapat kita jadikan pedoman hidup kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, yang dimana beliau telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kita sekalian, umatnya, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, minaz-zulumati ila nur, menuju kepada rahmat Tuhan, dengan harapan semoga kita di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Jadi kembali kita kepada kajian kita. Saya sudah tugaskan kemarin untuk bisa membaca surah Yusuf berulang-ulang supaya ya minimal muncul pertanyaan, agar ketika dijelaskan seperti ini itu lebih cepat kita pahami, karena ya, sebelumnya muncul pertanyaan di dalam diri kita. Jadi kembali ayat ke-19 terakhir ya, ayat 19 kemarin masih ada yang belum dijelaskan. Surat 12 ayat 19. Surat Yusuf ayat 19. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi kita paham, kita sudah dijelaskan itu dengan metode menarik napas ke bawah ini, kemudian kita mengancing. Itu yang naik setelah itu adalah seorang anak muda yang sangat gagah. Seorang anak muda yang sangat gagah. Kemudian ya perlu kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, perlu kita dekati Al-Quran, karena kalau tidak, anak muda ini nanti akan diperhadapkan kepada dua kemungkinan. Apakah dia dibawa kepada api oleh umatnya Ibrahim, atau dia tetap berpegang teguh kepada Al-Quran sehingga menjadikan api itu
dingin, ya. Karena Al-Quran itu api itu dingin. Kalau tidak, anak muda ini akan dibawa kepada api. Artinya dia akan menjadi kesombongan bagi orang yang mendapatkan. Dan itu sering terjadi karena ya, dianggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa, ya, sebagai sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Akhirnya kita berbuat seakan-akan tidak seperti manusia yang lain, ada suatu kelebihan yang kita miliki. Itu namanya jalur kiri, ya. Sesudah didapatkan anak muda ini, kita justru lari ke hawa nafsu, ya. Kita jadikan anak muda itu tadi sebuah tanda kutip, kita bahasakan dia ilmu kesaktian, ya. Bisa sakti gara-gara itu. Dan ini barang dicari. Makanya dalam kajian kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, setelah diangkat pemuda ini, dijadikanlah dia sebagai barang dagangan, barang yang diperjualbelikan. Dalam kondisi seperti itu, ya, ingat lagi cerita Nabi Syuaib, ya, penuhi takaran dan timbangan. Pada saat dijadikan itu barang dagangan, penuhi takaran dan timbangan. Artinya pada saat itu kita mampu melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, untuk persiapan kita di akhirat nanti. Maka lengkapi sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki. Oke? Ya. Kemudian diberilah tempat di Mesir. Keluar dari sini, ya, diangkat oleh musafir, kemudian diberikan tempat di Mesir. Jadi Mesir ini perumpamannya di sini. Lalu, ya, di Mesir ini diberikan kedudukan untuk diajarkan takwil mimpi. Kita sudah baca itu, ya? Sudah dibaca? Ya, makanya saya kasih tugas kemarin supaya biar tidak dibaca, kita cerita saja, ya. Kita cerita saja supaya kita lari kepada makna, ya. Di sini diajarkan takwil mimpi. Apa maksudnya takwil mimpi? Bukan seperti yang kita bayangkan ketika ada seseorang bermimpi kita maknai mimpi itu, tidak. Takwil mimpi dimaksud di situ adalah dia bisa memahami tanda-tanda dari Allah. Dia bisa memahami Al-Quran, diajarkan dia bagaimana cara memahami. Di sini jatuhnya nur, minaz zulumati ila nur, keluar dari sini dari kegelapan jatuh ke nur. Di atasnya itu ada ruh. Ruh itu dirubah menjadi nur, ya, jatuh ke sini, jatuh ke gunung. Ya, dengan memahami cahaya ini, itu akan bisa memudahkan untuk memahami Al-Quran. Dan itu disebut dengan diajarkan kepadanya takwil mimpi. Sehat-sehat Pak Haji. Nah, coba kita baca ayat 22, ya. Jadi tidak semua nanti dibaca di dalilnya, ya, tidak semua dibaca. Saya sudah kasih tugas kemarin baca sendiri, hanya sebagian saja, ya. Ayat 22. Surah Yusuf ayat 22. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi di situ diterjemahkan dengan hikmah. Bahasa dasarnya itu adalah hukman. Hukman itu ilmu hukum, ilmu syariat Islam. Belum masuk kepada hikmah. Hikmah itu hakikat. Pada saat dia akil balik, diajarkan ilmu hukum. Kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Nah, itu ilmu hukum namanya. Ya, hikmah itu makna yang terkandung dari apa yang diperintahkan, makna yang terkandung dari apa yang dilarang, itu hikmah. Ya, pada saat akil balik yang pertama diajarkan adalah hukum dulu, ya, belum diajarkan hikmah. Nah, kemudian di situ dipertemukanlah dengan seorang perempuan dari Mesir. Ayat 23.
ayat 23. Dan perempuan yang dia atau Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang saling itu tidak akan beruntung. Ya, pentingnya tadi ketika dia dijadikan barang dagangan, sempurnakan takaran dan timbangan, tetapi jangan lupa dengan petunjuk dari Al-Quran. Ketika terjadi pergerakan dari sulbi, kesebutnya sulbi ya, dari titik terendah naik ke atas sampai ke sini, itu butuh perjuangan, butuh peperangan. Ya, kalau ada pergerakan seperti ini, maka ya itu yang disebut dengan perang. Ya. Dan wanita yang diceritakan, yang dilihat oleh Yusuf ini adalah bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu maksudnya, kalau saya ulangi tadi, kalau dia bergerak dari sini, dari kezaliman, kebodohan, kemudian menemukan anak muda tadi, ya, kemudian anak muda itu diarahkan ke hawa nafsu, ya itu namanya dia tertarik pada harta rampasan perang. Pergerakan ini, keluarnya ini sulbi dari tempatnya menuju ke atas, akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa pada diri kita. Bisa jadi yang bersangkutan akan memiliki kesaktian, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dianggap atau disebutlah dia mendapatkan mukjizat atau kesaktian. Tapi hati-hati ya, hati-hatinya adalah itu bagian dari harta rampasan perang. Ya. Ketika kita tidak berniat untuk mendapatkan harta rampasan perang, meskipun kita tidak punya niat, terjadi pergerakan ini, ya, kita akan diperlihatkan itu harta rampasan perang itu ada. Disimbolkanlah dengan Zulaiha. Yusuf tidak berminat untuk mendekati Zulaiha. Persoalannya adalah Zulaiha itu menawarkan diri. Ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita melakukan ini, sebelumnya tidak ada niat sama sekali untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain, untuk bisa mendapatkan sesuatu kemampuan yang luar biasa. Persoalannya kemampuan itu datang sendiri. Ya. Kalau dulu orang mengetahui ilmu ini, ya, biar dengan tidak melakukan praktek sholat, dia hanya mencari jalan bagaimana caranya dikeluarkan ini sesuatu yang ada di sini. Ya, kita sebut itu sulbi. Kapan dia keluar, orang ini akan hebat. Ada yang digunakan untuk ilmu kesaktian berupa ilmu kebal, ilmu memadamkan api dari jarak jauh, ilmu mengusir hujan, ilmu menghalau semua keburukan-keburukan, bahkan ilmu melawan jin. Semua itu harta rampasan perang. Kapan kita lakukan ini dengan tidak mengikuti Al-Quran, pasti tertarik kepada wanita itu, pasti tertarik kepada harta rampasan perang, dan gara-gara itu akan jatuh kembali. Makanya berkali-kali orang bertanya, berkali-kali orang minta ke saya. Dari sejak lama saya sampaikan ini, banyak orang menginginkan agar praktek sholatnya itu ditunjukkan, diuraikan, bahkan suruh buat konten untuk praktek sholat khusus saja,
saya katakan hati-hati. Saya mengajarkan ini, saya menyampaikan ini dasarnya jelas dari Al-Quran. Ya, harus ada baca kitab dulu. Baca kitab. Kemudian ya dirikan sholat. Dirikan sholat. Sesudah itu tunaikan zakat. Tidak bisa langsung ini diajarkan. Kalau ini diajarkan banyak sekali jebakan-jebakan. Kita akan terjebak pada ya. Coba dibaca dulu di surat 29 ayat 45. Surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, baca kitabmu, dirikan sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ketika menunaikan zakat. Jadi perbuatan keji dan mungkar teraplikasi di sini pada saat menunaikan zakat. Kita paham menunaikan zakat seperti apa? Menunaikan zakat, menyerahkan harta, sebagian harta yang kita miliki diserahkan sebagian, berikan sesuai kesanggupanmu. Harta bukan ini, harta ada di dunia sendiri. Ketika itu terlaksana, ya, jika ada sholatmu, maka tercegah perbuatan mungkar. Tapi kalau tidak ada sholatmu, ini pasti mungkar, alias kafir. Mungkar itu mengaku sebagai Tuhan. Kafir itu menutupi Tuhan, menampakkan diri. Kafir. Ketika terjadi menunaikan zakat, ketika terjadi melakukan suatu kebaikan, dia nampakkan dirinya. Saya yang lakukan ini, tolong hargai saya. Itu kafir alias mungkar. Kalau terjadi seperti ini berarti sholatnya belum ada. Meskipun sangat tertib didirikan sholat 5 kali sehari semalam, ditambah salat sunat, tambah satu, dikerjakan semua. Itu yang dikiaskan sebagai rumah laba-laba. Tertib dikerja tetapi hasilnya lemah. Nah, ini. Jadi tercegah perbuatan keji dan mungkar karena ya cara mendirikan sholatnya tepat. Untuk bisa mendirikan sholat yang tepat, jangan lupa kembali ke belakang, baca kitabmu. Mana kitab? Kitabmu adalah dirimu sendiri, petunjuknya Al-Quran. Ketika baca Al-Quran, Al-Quran itu menjelaskan tentang dirimu sendiri. Lihat dirimu, ya, apa masalahmu, ada apa pada dirimu, itu baca kitab. Nah, ketika sudah dapatkan masalahnya, ya jadikan sholat. Kalau berhasil, maka ketika menaikkan zakat tercegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ini dihilangkan, langsung mendirikan sholat, ya sepertinya sholat itu tidak akan masuk kepada tujuannya, tercegahnya perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sejatinya yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, ya, praktek sholat yang kita kerja selama ini
seharusnya sudah cukup. Dia akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah cukup. Kalau kita pahami kenapa Rasulullah kerjakan seperti ini, kenapa takbirnya seperti itu, kenapa rukunya begitu, kenapa sujudnya seperti itu, kenapa takbirnya tidak Allahu Akbar, lain, tidak boleh begitu. Ikuti yang dicontohkan Nabi. Kita dulu dilarang bertanya. Jangan tanyakan itu, kerja saja. Akhirnya ketika kita kerja saja, ya otomatis hasilnya juga tidak ada, tidak tercapai tujuan, ya kan? Ikut-ikutan saja. Di dalam ayat tadi saya tanya di mana dalilnya itu saya lupa. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu ketahui apa yang kamu katakan. La taqrabu sholat artinya sholat itu tidak akan bisa kita capai kalau kita kerja dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam artian apa itu mabuk? Minum minuman keras? Bukan. Kalau kita tidak mabuk, pasti kita tahu apa yang kita kerja. Kalau kita kerja saja, ya namanya mabuk, tidak tahu apa ini, apa ini. Dari mana itu ikuti contoh orang? Pasti tidak dapat itu sholat. Tidak didapat. Yang kita kerja itu mendirikan sholat tapi tidak ada sholatnya, mendirikan sholat tapi tidak ada sholatnya. Bisa gitu ya? Ada orang mendirikan rumah tapi tidak ada rumahnya. Bisa? Membangun rumah tanpa ilmu, ujung-ujungnya rumahnya tidak bisa terbangun. Dia membangun rumah batu dengan campuran 1:1. Satu trek pasirnya, 1 sak semennya. Akhirnya begitu datang hujan, roboh lagi. Datang angin, roboh lagi. Bangun lagi rumahnya. Datang hujan, roboh lagi. Bangun lagi rumahnya. Sampai selesai tidak ada rumahnya. Sampainya tamat. Itu mendirikan rumah tapi tidak ada rumah. Mendirikan sholat tapi tidak ada sholat. 70 tahun tidak ada sholatnya. Capeknya dia dirikan sholat. Kenapa? Dia kerja dalam keadaan mabuk. Ya, harus penting diketahui ini. Jangan hanya jadikan sholat diwajibkan kepadamu 5 kali sehari semalam. Ditanya kenapa 5 kali sehari semalam? Jangan kau bertanya. Ya. Nah ini ilmunya sholat ada di dalam kitab. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi, kerjakan dengan baik. Pelajari keilmuannya. Nanti kemudian setelah itu kita mendapatkan bahwa setelah membaca Al-Quran, setelah mengetahui diri, mulai melakukan teknik-teknik angkat sulbi. Seumpamanya sebelum takbir, angkat dulu ini, ya, tarik nafas dulu baru angkat. Ya, itu ilmu yang harusnya kita dapat dari sini, dari baca kitab, bukan dari saya, ya. Tidak boleh dari saya, harus dari sini. Ya. Siapa ajar ki? Harus dirimu sendiri, harus paham sendiri. Ya. Jadi ini yang saya khawatirkan, kalau suatu ketika nanti ya berjalan ini pengetahuan sudah mulai dikenal orang lain hanya mengambil saja praktik sholatnya, tidak mau membaca kitabnya. Nah, ini yang membahayakan. Pasti keluar ini bertemulah tadi dengan harta rampasan perang yang menjadikan dia jatuh lagi. Dalam perang Uhud, ya dicontohkan dalam perang Uhud, ya ketika orang sudah memenangkan peperangan,
tiba-tiba ada yang bagi-bagi harta rampasan perang, maka dia tertarik membagikan harta rampasan perang, maka turunlah dia dari gunung itu. Akhirnya diserang kembali, maka kalah dia. Salah satu contohnya. Jadi istri Zulaiha itu adalah perumpamaan harta rampasan perang yang kita akan dapatkan ketika keluar dari sini. Lihat, akan banyak kelebihan, akan banyak kesaktian. Ya, tetaplah merendah. Nah, kalau seumpamanya, kalau misalnya Zulaiha itu datang, kemudian kita tetap menghadap ke atas ini, yaitu dikiaskan baju gamis Yusuf robek di belakang, berarti Yusuf menghadap ke depan, Zulaiha tarik bajunya dari belakang, itu tidak ada masalah. Yusuf benar, maju saja, jangan menoleh, ya, jangan begitu ada harta rampasan perang, iya balik cantiknya, nah itu salah, menoleh ke belakang. Apalagi dihadapi memang, apalagi sudah ada niatnya ketika mau belajar ilmu begini, apa niatnya? Cari ilmu ini untuk apa? Saya ini selalu kalah kalau berkelahi. Cari saya ilmu ini. Kalau keluar dari sini ini ya, tak ada yang bisa kalahkan kita berkelahi. Nah ini tujuannya, jauh sebelumnya dia sudah berhadapan dengan wanita itu. Jadi kemungkinannya adalah mendapatkan mukjizat atau kesaktian, ya. Mukjizat, apa bedanya mukjizat dengan kesaktian? Keluar dari sini, ya. Mukjizat itu berarti dia mengambil jalan yang lurus, jalannya para nabi. Kesaktian itu dia mengambil jalur hawa nafsu, ya, jalur hawa nafsu diambil. Misalkan saja tidak ada niat untuk ketika belajar ini, tidak ada niat untuk bisa memiliki kemampuan mengobati orang sakit, mengobati orang kesurupan. Tidak pernah ada niat, ya. Tiba-tiba saja ada orang yang kesurupan datang kepada saya, Pak, tolong anak saya ini lagi sakit aneh-aneh. Saya berpikir, kok datang ke saya? Kalau datang ke saya tanpa saya inginkan, berarti sudah ada izin dari Tuhan untuk bisa menolong orang ini. Ya, biar dibacakan basmalah, karena apa? Sudah ada izin dari Allah untuk menolong. Ya, saya ini tidak mampu, saya tidak berdaya. Kok datangnya ke saya? Nah, berarti Tuhan lihat. Itu namanya mukjizat. Jadi kalau kita mengobati orang yang sakit itu insya Allah, ya, atas izin Allah, Kalau kesaktian, betul-betul dia pintar mengobati. Siapa lagi orang kesurupan hari ini? Siapa lagi? Sini, panggil ke sini. Wah, itu namanya harta rampasan perang. Jadi tidak diinginkan kemudian datang, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita hadapi untuk bisa mendapatkannya, itu masalah. Oke, jadi sudah dibaca-baca itu dalilnya, ya, tidak selesai kita baca ketika ya tentang Zulaiha mengejar Yusuf, ya saya sudah jelaskan. Nah ini perlu dilihat ini ayat 26, surah 12 ayat 26. Surat Yusuf ayat 26. Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar.
dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Ya, jadi ketika terjadi pertengkaran antara Yusuf dengan Zulaikha, ya, Yusuf dengan Zulaikha, dilihat bahwa ya, Zulaikha duluan melapor, ya, saya diganggu oleh si Yusuf ini, budak kita. Ya, dikatakan ini Yusuf sudah melakukan kesalahan, tapi Yusuf membantah, tidak, dia yang menggodaku. Datanglah pihak ketiga yang memberikan kesaksian. Ingat, pihak ketiga, ada orang ketiga yang menjelaskan bahwa seperti tadi, kalau menghadap kepada Zulaikha berarti Yusuf bajunya akan koyak di depan. Ini akan menjadi penghambat bagi dia untuk maju. Tapi kalau dia koyak di belakang berarti Yusuf benar. Hati-hati dengan orang ketiga tadi, ya, memberikan kesaksian. Kenapa? Karena dia akan membocorkan rahasia itu. Jadi ketika terjadi kejar-kejaran antara Yusuf dengan Zulaikha, terjadi kejar-kejaran antara Yusuf dengan Zulaikha, semua pintu tertutup, jendela tertutup, tidak ada jalan, kecuali hadapi wanita ini. Kalau mau selamat, hadapi wanita ini. Katanya ya, kan tidak ada jalan. Tetapi Yusuf percaya kepada kebenarannya, dan dia menembus seluruh pintu yang tertutup. Belum sampai ke pintunya sudah terbuka dengan sendirinya. Masih ada lagi pintu berikutnya, dia datangi lagi, terbuka lagi dengan sendirinya. Sampai 7 pintu yang dilewati, sehingga ada 7 ruas tulang leher. Di atasnya itu bertemulah dia dengan Malik sang raja. Kayaknya perlu dibaca ulang surat 12:24 kita mulai. Ayat 25. Surat 12 ayat 25. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Ya, jadi pintu yang dimaksud adalah ini ya, 7 di dalam digambarkan justru dalam filmnya Nabi Yusuf. Kalau lihat kita ini sudah pernah buka filmnya Nabi Yusuf, ada 7 pintu yang menghalangi untuk bisa keluar dari kamarnya Zulaikha. Ya, dia sangat percaya diri untuk melewati pintu itu sehingga ya, terbuka dengan sendirinya. Setelah terbuka pintu ini, maka dia menemukan sang raja Malik, ya, melarikan diri dari wilayah ini, wilayah Mesir. Kemudian ya, dia menemukan, nah ini yang disebut dengan Malik, ya, atau raja. Kalau tetangga bilang dia adalah raja segala raja. Kalau kita Malikin Nas, rajanya manusia. Kalau ini Ilahin Nas, sembahannya manusia. Kalau ini Rabbnya manusia. Dan ini yang disebut dengan manusia kita sekarang. Jadi keluar dari sini bertemu Malik. Disitulah terjadi ya penghakiman bagi Yusuf. Ya, kalau dia robek ke belakang ini, kalau dia robek di belakang, berarti ya Yusuf benar.
Tapi kalau robek bajunya depan, itu akan menghalanginya untuk bisa maju. Jadi saya ingatkan apa makna dari cerita ini, bahwa kita tidak mengharapkan ada sesuatu yang terjadi dari praktek sholat kita. Jangan ada harapan-harapan, jangan ada keinginan, apalagi punya cerita dari orang-orang terdahulu. Ya, ilmu ini sudah berkembang jauh sebelum kita buka di sini. Orang sudah mempelajari tentang ilmu keluar dari sunni. Tetapi pada dasarnya karena tidak mengikuti Al-Quran, selalu pertanyaannya setelah ini mau diapakan? Ya, yang paling berbahaya adalah ketika ya dibawalah ilmu ini dengan sebutan ilmunya para wali. Mereka diberi karamah, ya, dengan catatan ya keluar dari diri. Dalam bahasa cerita Yusuf dikiaskan ketika Zulaiha ini dituduh oleh teman-temannya, teman-teman wanitanya, dan Zulaiha tertarik sama pembantunya. Nah, Zulaiha dia undang semua teman-temannya yang banyak bicaranya, yang selalu ganggu dia. Dalam sebuah jamuan hidangan diberikanlah kepada mereka semua yang bisa dipotong dengan pisau. Ya, disuruhlah mereka potong. Ada yang potong bawang, ada potong mentimun, ada kacang awet, kacang adas, dipotong. Setelah itu Zulaiha berkata, "Wahai Yusuf, keluar kau." Ya, Yusuf disuruh keluar, di depannya orang memotong ya. Akhirnya perhatian tertuju ke Yusuf, tertuju ke sana. Lupa ini bahwa dia sedang memotong. Ini bergerak sendiri. Kata-kata, wah ini luar biasa ini. Ini bukan manusia, ini malaikat ini yang begini. Betapa gagahnya ini. Akhirnya ini terkena tangannya, terjadilah pertumpahan darah. Tumpah darah. Apa maksudnya tumpah darah? Apa maksudnya keluar darah dari sini? Kalau darah ini tidak keluar dari jalurnya, dari jasad kita tidak ada yang keluar, itu akan berbolak-balik saja ke seluruh tubuh. Dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, dikembalikan melalui ginjal, dicuci lagi di situ, dibersihkan, masuk lagi ke jantung, dipompa lagi. Nah, itu terus berbolak-balik darah, berbolak-balik di situ terus, tidak ada yang keluar. Ketika dia keluar, sulit untuk masuk lagi. Biar dia minum tidak bisa lagi, biar dia minum itu darah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hanya ungkapan itu yang pantas kami ucapkan. Mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun perkataan yang kami tidak berkenan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.